Selama 1 dekade memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo banyak memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hingga pertengahan bulan Agustus lalu, Presiden Jokowi telah membangun 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional. Jokowi juga membangun 50 bandara dan pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginisiasi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini terus dikebut pembangunannya. Dalam sidang tahunan MPR RI 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran 400,3 triliun rupiah, terutama untuk pendidikan dan kesehatan pangan dan energi, serta pembangunan IKN dinilai sudah sesuai sasaran. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Ekonom Selyos Bima Yudhistira menilai, pembangunan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi belum mampu memenuhi kebutuhan kalangan industri. Bima menyebut semangat industrialisasi tak berjalan lewat proyek infrastruktur yang tak terkoneksi. Ditambah lagi, penugasan proyek kepada BUMN justru menambah beban keuangan perusahaan. 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai pimpinan Indonesia baru 5 tahun ke depan. Ada kereta cepat, tapi fakta bahwa deindustrialisasi prematur, industri manufaktur semakin mengalami pelemahan, industri padat karya banyak yang gulung tikar, bahkan tidak sedikit yang PHK secara masif di banyak sekali tempat yang seharusnya adanya infrastruktur bisa memicu terjadinya industrialisasi. Tapi yang dibangun adalah infrastruktur-infrastruktur yang belum tentu dibutuhkan oleh kawasan industri, belum menghubungkan kawasan industri ke pelabuhan. Dan itu tercermin juga dari Logistik Performance Index atau indeks yang mengukur terhadap performa dari kinerja logistik, itu justru mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan. Sehingga ini jadi catatan bahwa infrastruktur belum berkorelasi pada efektivitas, belum berkorelasi positif terhadap penurunan biaya logistik secara signifikan. PR keberlanjutan infrastruktur ada di tangan Prabowo. Banyak pihak berharap pembangunan infrastruktur ke depan akan lebih memenuhi kebutuhan rakyat dan menjadi modal percepatan pembangunan. Kita masih membahas mengenai capaian infrastruktur di era pemerintahan Jokowi selama 1 dekade ini. Kita masih bersama dengan Pak Suswijono Giarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Ibu Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB UI. Bu Telisa, tadi pertanyaan saya soal bagaimana kemudian nanti keberlanjutannya dan juga apa yang kemudian harus dilanjutkan pemerintahan baru yang terpilih nanti dan akan dilantik pada 20 Oktober, khususnya untuk wilayah-wilayah di 3T. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan Pak Presiden Jokowi ini adalah nawacita, nanti Pak Prabowo adalah astacita. Kalau kita lihat dari nawacita itu memang Pak Jokowi kan membangun dari pinggiran ya, itu pasti daerah 3T menjadi prioritas beliau. Nah, untuk di astacita sendiri itu disebutkan pengembangan infrastruktur dan agromaritim melalui koperasi. Jadi artinya ada kata-kata infrastruktur juga di dalam astacitanya. Jadi dilihat bahwa pemerintahan akan datang memang akan terus melanjutkan. Nah, untuk di daerah 3T sendiri itu kan sebetulnya permasalahan terkait dengan logistik ya, dan memenuhi akses masyarakat biasanya terhadap kebutuhan transportasi dan juga biasanya kebutuhan masyarakat sehari-hari pangan. Jadi ada beberapa daerah kita di wilayah terpencil dan terluar itu yang sulit untuk diakses melalui jalan darat, misalkan harus melalui jalan laut ataupun udara. Nah, kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat itu dipasok ya di era Pak Presiden ini terus untuk didorong dengan perbaikan konektivitas tadi, termasuk jalan desanya. Nah, itu kan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, harga-harga juga. Kalau kita lihat kan salah satu prestasi juga adalah kestabilan harga ya di era Pak Jokowi ini, stabilitas harga relatif bisa tercapai gitu untuk volatile food dan lain sebagainya. Nah, masyarakat di daerah terluar itu sangat membutuhkan akses untuk kemudahan mereka memenuhi kebutuhannya dan pada harga yang terjangkau. Jadi kita lihat berbagai daerah dulu belum pernah ya dalam sejarah itu sistem harga BBM aja contohnya
contohnya itu satu harga. Nah ini kan bisa dicapai harga BBM satu harga. Nah itu jadi, nah di era yang akan datang itu PR-nya sebetulnya adalah memanfaatkan infrastruktur ini tadi. Kalau ada pendapat ekonom yang menyatakan belum terkoneksi dan sebagainya, tentu memang nggak ada yang sempurna dan semua butuh proses. Jadi artinya bahwa kebutuhan-kebutuhan industri itu apa, dengan adanya logistik yang makin baik, industri kan juga akan makin baik. Nah itu harus dilanjutkan karena sejalan dengan Astacita kan hilirisasi industri. Nah nanti infrastruktur yang sudah ada itu bagaimana dimanfaatkan untuk mendukung proses industrialisasi ini, seperti itu. Kalau saya melihat perlunya seperti itu. Saya ke Pak Susi. Pak Susi, kan selama ini kita hanya mendengar dengan istilah biasa pembangunan infrastruktur itu Jawa sentris, hanya terpusat di Jawa. Tapi di era Pak Jokowi kemudian menjadi Indonesia sentris. Bagaimana kemudian ini nanti bisa kalau melihat dari indikator keberhasilannya dan kemudian nanti bisa dilanjutkan kembali lagi di pemerintahan terpilih mendatang? Ya, terima kasih Mbak Livi. Jadi kalau kita melihat dari peta dari berbagai proyek infrastruktur kita, baik PSN maupun kawasan-kawasan pengembangan ekonomi, khususnya KEK atau kawasan ekonomi khusus, dari awal memang desainnya ini untuk ekonomi inklusif. Artinya memang akan meratakan semua sumber-sumber pertumbuhan ekonomi terutama di luar Jawa. Saat ini dari 22 KEK yang beroperasi juga 15 ada di luar Jawa. Demikian juga dengan beberapa daerah 3T tadi yang di awal disebutkan Mbak Livi, pembangunan 15 PLBN itu betul-betul didorong untuk juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan-kawasan perbatasan. Nah, mengenai keberlanjutan proyek, saya kira tadi di dalam pidato Pak Presiden sudah disampaikan untuk tahun depan pun itu di postur APBN kita 2025 itu pemerintah masih mengalokasikan sangat besar 400,3 triliun dengan fokus ke beberapa layanan dasar ke masyarakat tadi, mulai pendidikan, kesehatan, kemudian masalah ketahanan pangan dan energi. Jadi saya kira kita tetap ke depan infrastruktur itu menjadi hal yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira tadi Bu Telisa sudah menyampaikan juga, terutama share-nya ke PDB kita. Dari satu contoh sektor konstruksi saja, itu share ke PDB-nya sudah 10% sendiri. Di luar itu juga sektor konstruksi kita dalam beberapa tahun terakhir di semester 1 2024 ini growth-nya masih 7,5%, jadi sangat tinggi sekali. Kemudian kalau kita lihat juga multiplier efeknya. Dari satu sektor konstruksi saja, itu linkage-nya ke sektor yang lain itu juga sangat tinggi sekali. Karena itu pemerintah yakin dengan kita tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur ke depan, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita terus jaga di level di atas 5%, bahkan kita akan mengarahkan seperti yang disampaikan di Bapak Presiden terpilih, kita akan mengarah ke 8%. Nah, namun demikian beberapa hal yang tadi jadi catatan teman-teman, misalkan apakah sekarang sudah bisa menghubungkan sehingga bisa mendorong industri manufaktur. Nah sebenarnya untuk keberlanjutan ke depan, kita ingin mendorong kembali beberapa infrastruktur yang sudah kita bangun dalam 10 tahun ini kita kelanjutannya seperti apa? Sebagai contoh, tadi dari 61 bendungan sudah 53. Nah berikutnya kita mendorong masalah jaringan irigasinya, mengoptimalkan pemanfaatan bendungan itu sendiri. Demikian juga tadi dari lebih 2.400 kilo jalan tol misalkan. Itu sebagai backbone-nya. Nah sekarang kita sudah mulai program-program untuk program exit jalan tol. Sehingga fishbone-nya juga kita bangun. Termasuk akses ke kawasan industri yang menjadi program utama kita. Desain kawasan ekonomi khusus akan nyambung dengan backbone jalan tol tadi misalkan. Sebagai contoh KEK Gresik. Itu jelas sekali bagaimana sekarang smelternya Freeport yang satu proyek saja sudah 45 triliun menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja gitu. Nah itu juga kita hubungkan langsung dengan akses keluar tol dari Manyar di Jawa Timur. Jadi sebenarnya ini sudah dalam pipeline project, mudah-mudahan keberlanjutan ke depan dengan pemerintah masih mengalokasikan lebih dari 400 triliun, mudah-mudahan infrastruktur ini betul-betul masih menjadi andalan utama kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Demikian Mbak Livi. Baik Pak Susi, saya ke Bu Telisa terakhir Bu. Jadi bagaimana kalau kita bicara soal pendidikan dan juga penelitian, apa kemudian peran antara dua sektor ini untuk mendukung kebijakan infrastruktur yang kemudian berfokus pada konektivitas dan juga ketahanan pangan di Indonesia periode mendatang?
Ya, jadi kalau kita lihat memang sangat penting ya disampaikan bahwa tadi disampaikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan ya. Jadi tentunya pendidikan dan kesehatan ini adalah dua sektor yang sangat penting untuk membangun suatu negara yang ingin dicita-citakan ya, yaitu sebagai Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, jadi dukungan dari, jadi tidak hanya hardware ya, jadi infrastruktur itu perlu juga softwarenya. Jadi SDM-nya, kualitas SDM. Jadi kalau pendidikan ini adalah bagaimana pembangunan pendidikan itu juga mendorong dari sisi pendidikannya itu sendiri, dan pendidikannya nanti akan mendukung pembangunan itu sendiri. Jadi saling terkait ya, di situ ada simultanitas. Jadi kalau pendidikannya semakin baik, tentu kita bisa membangun lebih baik lagi. Nah, dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, tentu kita akan punya pendidikan yang lebih baik juga. Nah, ini ke depan tuh SDM tuh juga menjadi pemerintah yang akan datang ya, itu menjadi fokus untuk SDM-nya. Nah, nanti dengan SDM yang lebih kuat, ini bisa mengelola infrastruktur ini lebih baik lagi. Jadi infrastrukturnya bisa termanfaatkan. Pak Presiden sudah membuat basic fondasi yang sangat kuat, yaitu infrastruktur yang baik. Nah, dengan model infrastruktur yang baik itu, kita bisa membangun pendidikan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tadi kan juga dibangun ya, infrastruktur itu juga kesehatan ya. Kita kan cukup besar ya, apalagi waktu COVID itu juga puskesmas kita jumlahnya meningkat. Terus ada undang-undang kesehatan, nanti kita kekurangan layanan tenaga medis sudah disiapkan. Nah, tenaga medis kita juga meningkat. Nah, dengan masyarakat yang lebih sehat, masyarakat yang lebih berpendidikan, kita bisa growing lagi. Tadi disebutkan targetnya 8%. Nah, ini sebagai model kesejahteraannya itu holistik. Jadi bukan hanya kesejahteraan dari ketersediaan infrastruktur fisik itu sendiri ya, tapi impact yang ditimbulkan secara holistik ya. Kemudian juga dari sisi SDM-nya sendiri, ada kemajuan dari sisi SDM, masyarakat juga menjadi lebih sejahtera. Karena kan kita sendiri merasakan ya, kayak saya sendiri nih merasakan ada kereta api cepat ke Bandung gitu misalkan, itu sangat mudah. Kita cukup bangga, bukan hanya Jepang yang memiliki Shinkansen, akhirnya Indonesia juga memiliki, dan itu sangat efisien banget untuk mobilitas kita kayak gitu. Nah, itulah hal-hal yang harus diukur bukan hanya secara ekonomi, secara kuantitatif, tapi juga secara kualitatif juga untuk kesejahteraan masyarakat secara holistik seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Telisa, terima kasih juga Pak Susi. Yang pasti dengan anggaran 400,3 T nanti di 2025 diharapkan nanti pembangunan infrastruktur akan tetap jadi fokus untuk pembangunan terutama untuk masyarakat kita di wilayah 3T. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia, malam sehat-sehat selalu.